Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ini masih bicara tentang masalah kurban. Masih bicara tentang masalah kurban. Bicara tentang masalah kurban pasti akan berkaitan dengan masalah di dalam surat As-Saffat ayat 102. As-Saffat ayat 102 dikemukakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur ma za tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi di dalam ayat ini dikemukakan, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya. Berarti ada kemungkinan ini adalah anak ini udah remaja. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelih engkau, bahwa aku menyembelihmu. Fanzur maza tara, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Qala ya abati if'al ma tu'maru. Dia berkata, Ismail, anaknya ini adalah Ismail. Dia berkata, atau dia menjawab, wahai abah, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kelak nanti insyaallah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang yang sabar. Termasuk orang yang sabar. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, mau'izatun hasanah yang bisa kita raih dari pembelajaran sejarah tentang kurban, utamanya dari ayat As-Saffat ayat 102 ini. Yang pertama adalah pelajaran tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah. Ibrahim itu mendapatkan anak ketika beliau umur udah sangat tua, ya Kong. Ketika dia berumur 87 tahun, bayangkan, sejak menikah dengan Siti Sarah, dia belum dikaruniai anak. Kalau kita bayangkan seorang ayah, ya itu pengen banget punya anak. Siapapun juga pengen banget punya anak. Sampai akhirnya pada umur 87 tahun, Ibrahim ini umur 87 tahun, barulah dia dikaruniai seorang anak dari Siti Hajar yang beliau namakan Ismail. Seorang anak yang didamba-dambakan, yang sangat diingin-inginkan puluhan tahun. Ternyata baru umur 87 tahun Ibrahim mendapatkannya.
Sayangnya sangat luar biasa Ibrahim ini. Anaknya. Ya, Iya. sayangnya sangat luar biasa Ibrahim ini kepada Ismail. Ya. Akan tetapi terus beranjak. Akhirnya Ismail jadilah remaja. Pada satu saat Allah perintahkan melalui mimpi Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih anaknya, menyembelih Ismail. Hak, kaget. Sampai tiga kali itu dimimpikan oleh Allah. Coba bayangkan, kita punya anak yang kita sayangin, anak yang sangat kita cintai, tiba-tiba disuruh disembelih. Kira-kira gimana tuh, Kong? Ya. Anak sekarang mah melawan. Ya, kira-kira gimana tuh? Iya. Waduh, Ya Allah, Rabbi. berat sekali untuk melaksanakannya. Bagi kita berat. Tetapi memang Khalilullah ini, Kanjeng Ibrahim ini, makanya dijuluki Khalilullah, kekasihnya Allah. Dia sabar. Dia bersabar atas ujian yang Allah timpakan kepada beliau. Yaitu diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail alaihi salam. Dikemukakan di sini, falamma balagha ma'ahu sya'ya, maka tatkala telah sampai bersamanya, ya, anak itu bisa berusaha dengannya. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, berarti anak itu udah remaja. Ya remaja. Ada kemungkinan udah remaja. Diminta disembelih. Terus if'al ma tu'marun, ya abati, kerjakanlah apa yang engkau diperintahkan. Orang bertawakal itu, apa yang Allah perintahkan pasti dilaksanakan. Dia nggak pikir panjang. Setiap apa yang diperintahkan oleh Allah pasti dilaksanakan, apapun bentuknya perintah tersebut. Nah, di sini kita lihat, ya, seorang tua, bapak yang sangat sayang sama anaknya, kemudian diperintahkan untuk disembelih. Apa jawab anaknya? If'al ma tu'maru ya abati, kerjakanlah wahai ayahku apa yang kau diperintahkan. Kalau perintah Allah itu kan wajib kita laksanakan. Ini Kong ya. Iya. Dia nggak mikir lagi efeknya apa segala macam. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan, dan dia berserah diri kepada Allah. Dia berserah diri kepada Allah. Apapun bentuk perintah itu. Meskipun perintah itu katakan secara logika mustahil untuk dilaksanakan, menyembelih seorang anak, ya. Tapi karena dia bertawakal dan dia bersadar diri kepada Allah, menyandarkan dirinya kepada Allah, maka dijalankan oleh Ibrahim alaihi salam. Dan dia mendapatkan anaknya pun begitu. If'al ya abati ma tu'maru, kerjakanlah ayahku dengan apa yang engkau diperintahkan oleh Allah. Coba, dua orang ini, satu ayah dengan sang anak, sama-sama anak yang soleh, orang yang sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang nabi yang mulia, nabi yang sabar, nabi yang mengutamakan tauhid. Ya Kong, coba
Dua orang nabi yang sabar, dua orang nabi yang bertawakal. Pelajaran yang kita bisa ambil adalah bertawakal. Hendaklah kita ini bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dan setelah itu kita bersabar. Bayangkan. Kemudian yang kedua yang bisa kita raih dari pelajaran ini adalah dari kalimat fanzur maza tara. Fanzur maza tara. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Jadi Ibrahim alaihissalam sebelum dia melaksanakan penyembelihan, diajak ngobrol tuh anaknya Ismail alaihi salam. Diajak ngobrol. Diceritakan tuh oleh Ibrahim bagaimana mimpinya, tentang mimpinya. Memang kalau mimpi Nabi itu adalah nyata kok, enggak kayak mimpi kita. Ya, enggak kayak mimpi kita. Mimpinya para nabi itu adalah nyata. Itulah yang Allah berikan kelebihan kepada para nabi. Ibrahim bercerita, bagaimana nih, wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu. Enggak tanggung-tanggung mimpinya sampai 3 kali lagi. Fanzur maza tara, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Nah, pelajaran yang kita ambil dari sini adalah berdiskusi. Setiap ada permasalahan, hendaklah kita diskusikan. Hendaklah kita diskusikan kepada pihak-pihak yang terkait. Kalau bahasa syar'inya adalah bermusyawarah. Pihak-pihak terkait kita ajak bermusyawarah terhadap suatu permasalahan. Timbul nih permasalahan antara Ibrahim dengan Ismail, timbul. Maka berdiskusilah. Fanzur maza tara, anakku, gimana pendapatmu? Ya. Berdiskusi. Atau bahasa syar'inya adalah Ismail ini diajak bermusyawarah oleh Ibrahim alaihissalam. Jadi kadang-kadang kita kan suka otoriter. Namanya orang tua seringkali otoriter, pengen menang sendiri. Kalau udah menjadi keinginan orang tua, masa bodoh. Masa bodoh. Pokoknya keinginan orang tua harus dilaksanakan. Tuh nggak boleh sebetulnya. Setiap ada permasalahan apapun bentuknya, misalnya kepada anak, musyawarahkan. Kita minta pendapat dari anak kita, gimana nih jalan keluarnya. Sama siapa saja juga begitu. Dan ini adalah ajaran Islam. Di dalam surat Al-Imran ayat 159 itu dikemukakan wasyawwirhum fil amri. Wasyawwirhum fil amri. Bermusyawarah kalian kepada mereka di dalam satu urusan. Apa saja urusannya harus dimusyawarahkan. Penggantian pemimpin harus dimusyawarahkan. Harus dimusyawarahkan. Gitu. Yang pengen jadi imam yang kita tunjuk harus dimusyawarahkan. Pokoknya segala sesuatu permasalahan harus dimusyawarahkan. Wasyawwirhum fil amri. Ini ada di dalam surat Ali Imran ayat 159.
Ma ra'aitu ahadan aksara masuratin li ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ma ra'aitu ahadan aksara masuratin li ashabihi. Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu juga begitu. Padahal dia seorang nabi. Dia seorang nabi, tapi dia sering bermusyawarah dengan para sahabatnya. Gitu. Sering bermusyawarah dengan para sahabatnya. Dan ini menjadi syariat. Menjadi syariat Islam bahwasanya kita harus bermusyawarah. Kemudian kita kembali lagi kepada penyembelihan hewan. Bagi siapa saja di antara kita yang tidak diberikan kesanggupan pada tahun ini untuk menyembelih hewan kurban karena masalah finansial, dah kita pikir waduh nggak mungkin deh tahun ini, tahun yang akan datang kita akan kurban karena kita nggak mampu beli, entah itu kambing entah itu sapi. Tapi tetap sekali lagi saya kemukakan niat itu harus tetap dilaksanakan meskipun kita berpikiran nggak bakalan sanggup beli hewan kurban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya seorang yang beriman, niyatul mu'min, ya, niatnya orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya, daripada perbuatannya. Lebih baik daripada amalnya, lebih baik daripada perbuatannya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Paman hamma, maka barang siapa yang berkeinginan, barang siapa yang berkeinginan bihasanatin dengan perbuatan baik, ya, dengan hasanah, falam ya'malha, lalu dia tidak bisa mengerjakannya, tidak bisa mengerjakan perbuatan baik. Katabahallahu lahu indahu, maka Allah mencatatnya. Allah mencatatnya akan niat berbuat baik tersebut untuknya, untuk orang yang berbuat baik di sisi Allah. Allah akan mencatatnya. Meskipun kita tidak mampu melaksanakannya, Allah akan mencatatkannya hasanan kamilatan sebagai perbuatan baik yang sempurna. Tetap Allah catat tuh kok. Baru kita niat aja udah catat. Udah cakep. Senajan kita masih bisa mengatakan kayaknya gue nggak mampu deh kurban, tapi niat harus tetap ditanamkan. Niat tetap harus ditanamkan. Barang siapa yang berkeinginan berbuat baik, maka kemudian dia tidak mampu melaksanakannya, tetap Allah mencatatnya di sisi Allah untuk orang tersebut hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna. Siapa tahu aja kita udah niat tiba-tiba ada rezeki yang nggak kita duga-duga. Bisa jadi kong nih ada borongan, wah lu alhamdulillah. Bisa jadi gitu kong. Allah kan kalau ngasih rezeki kan nggak kira-kira, nggak kita duga-duga.
Nggak disangka sangka menjelang Zulhijjah dapat borongan. Borongan. Akhirnya kita yang tadinya kita pikir nggak mampu membeli hewan kurban, tapi karena ada pekerjaan maka kita mampu membeli hewan kurban. Yang penting berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Niat bahwasanya kita akan berkurban pada tahun ini. Insyaallah yang utamanya kita akan mendapatkan pahala kebaikan. Itu ya, Kong ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.